Jeta Jeta, aku boleh nggak deketin animasi biru yang kapitalis ini? Minimal sebenarnya sebagai fans itu ya tahu diri sebenarnya. Maksudnya kalian tuh fans, kan penikmat sama pendukung doang gitu, bukan yang ngatur. Yang ngatur itu manajer gitu, bukan kalian gitu. Kalian tuh ya mungkin kalian punya hak untuk memberi saran atau something like that. It's no problem at all kalau ngasih saran. Sering terjadi di antara idol dan fans gitu, di antara artis sama fans-fansnya. Jadi kalau di psikologi sendiri ada sih namanya kayak parasocial relationship. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast No Brain, di podcast yang gak ada otaknya bersama aku Billy dan teman-teman aku. halo, Coba. nama aku Juki, Taurus Iskandar. Aku adalah seorang konselor kesehatan mental. Halo, nama aku Gatra. Mungkin udah kenal ya, cosplayer lah ya. Udah, next. Oke, hari ini kita mau bahas tentang gatekeeping, gatekeepingin idol gitu, kayak memagari idol kita atau menjadi seorang white knight bagi idol kita gitu. Yang kalau menurut aku sebenarnya tidak akan, nggak perlu ya. Ini sebenarnya terjadi karena kemarin itu ada streamer TRS si Bang Al, dia dilabrak viewer Kobo karena menurut si viewer ini si Alnya itu harusnya nggak perlu kayak gitulah. Si Alnya kan memang kalau dalam konteks gimmicknya, dia gimmicknya itu punya kayak skizo gitulah, punya skizo pacaran VTuber. Dia suka sama Jeta. Jadi setiap dia ngomong, Jeta Jeta, aku boleh nggak deketin animasi biru yang kapitalis ini? Biasanya dia langsung kayak muter record terus ada suara Jeta, jangan dong, biasa gitu. Itu. Iya, Dari situ. itu Bang Al. Nah, dan si Bang Al ini juga sering kayak mampir ke streamnya si Kobo. Biasanya dia kayak komen gitu dan terjadi interaksi antara Kobo sama si Bang Alnya, meskipun nggak langsung ya, nggak teleponan langsung, nggak direct, tapi dia si Kobonya tuh kayak ngebalas komenan si Al segala macam. And somehow ada viewernya tuh ngerasa kayak nggak suka dengan gimmicknya si Al yang kayak skizo gitu. Bahkan sampai katanya tuh sampai dikatain autis bahkan karena si viewer ini ke si Bang Alnya gitu. Dan intinya dia kayak ngebelain supaya si Kobonya nggak kena masalah, karena ada kayak dulu adalah masalah tentang fans yang bikin ribut, terakhirnya VTuber dipecat. Alah, nggak itu konteksnya kemarin. Dan aku tahu semua, kalau VTuber aku udah tahu lah semua ceritanya gitu kan. Dan menurut aku ya lebih baik lagi kan, banyak lah yang nganggap dia tuh jadi kayak penyopong VTuber kan. Ya kan, itulah. Karena ya kalau menurut aku sebenarnya kalau aku nonton VTuber ya semua orang tuh berhak menikmatin gitu. Dan cara si Al untuk untuk bisa relate ke viewer VTuber juga nggak salah menurut aku ya. Dan nggak menyalahi aturan juga gitu. Tapi ya itu sebenarnya nggak perlu banget sih kayaknya kayak nge-gatekeeping, halang-halangin idola yang kita tonton, entah itu VTuber, entah itu artis. Kan biasa banyak orang kayak berusaha untuk ngedefend artisnya, enggak, atau merasa menjadi perwakilan dari artisnya itu sendiri, padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Coba dari kalian dari segi masalah bisa tiba-tiba kayak I'm the white knight, I'm the manager gitu. Oke. Padahal lu viewer doang anjir gitu. Oke nih, kan gue juga sering nih ya, gue juga mantengin Kobo nih dari awal sampai saat ini. Gue Kobo banget gue nih. Kan sempet tuh ada masalah juga yang Kobo nimbus banget gue nih. Kan sempet tuh si Kobo tuh kena gatekeeping juga tuh, yang dia kan si Kobo tuh tipenya tuh pengen kayak ngomongnya agak bebas, pengen collab dengan VTuber lain gitu loh. Cuman pernah sempat ada beberapa lah fans Kobo yang nge-gatekeeping. Jangan, Kobo tuh nggak boleh collab sama si ini nih, nggak boleh collab sama si itu tuh. Nanti Kobo jadi kayak teracun, jadi kayak masuk ke circle mereka, jadi nggak baik, jadi nggak ini, jadi nggak itu. Padahal si Kobo sendiri tuh dia kayak oke aja, aku ya bodo amat. Aku pengen main sama circle ini kok, aku pengen berteman sama ini, tapi ada aja fansnya yang nge-gatekeeping dia. Itu sempat jadi masalah itu kemarin juga. Padahal itu awal-awal Kobo sih.
Padahal nggak perlu itu jadi kayak ngebatasin kobonya sendiri. Iya kan? gitu. Betul, Jadi kan? enggak, karena biasanya rata-rata kayak apa ya, kayak kalau fansnya terlalu nge-keep ininya, itu malah nggak berkembang anjir VTubernya. Ya Betul. apapun ya, apapun itu, nggak VTuber doang. Iya, bukan cuma VTuber, kayak mungkin kayak musik kan, kayak musik. Kalau contoh One Ok Rock nih, harusnya kayak J-pop mulu, tapi sekarang kan jadi kayak Simple Plan ya, setahu gue ya. Itu bentuk perkembangan dari One Ok Rock. Ya pasti ada juga lah fans-fans yang gatekeeping untuk tetap udah ini One Ok Rock tetap di musik gini aja, jangan masuk ke musik-musik yang lain. Gua nggak begitu tahu, tapi pasti ada aja yang kayak gitu pasti fans yang seperti itu. Dan itu memang jadi ngebatasin banget. Itu nggak baik banget bagi gua gatekeeping itu. Asli. Sama kayak ini kan, lu bukan ARMY meskipun lu suka BTS, karena lu harus mencapai level ini baru bisa dikatakan lu tuh adalah seorang ARMY. Iya. Gitu. Jadi kayak mengkasta-kastakan atau lu harus melakukan tindakan tertentu untuk baru bisa mendapatkan label kalau gue adalah penggemarnya ini gitu. Lu belum pantas gabung dengan kami. Iya, lu tuh baru segini, lu jangan sok-sokan deh gitu kan. Bisa gitu. Waduh, kamu belum bisa makeup nih cosplay, kamu nggak bisa gabung dengan kami. Waduh, belum bisa bikin pisau nih. Kesana lagi ya. Ya, udah balik. Padahal kalau menurut aku sebenarnya apa ya, menjadi bahkan bisa dibilang idolnya sendiri tuh risih kalau mereka tuh kayak gitu, kayak harus kayak gitu. Ngapain coba lah, harusnya bahkan nggak perlu banget harus sampai mereka apa ya, berusaha untuk menjadi isi kepala dari idola mereka itu sendiri gitu, sampai harus memagari mereka, menggari gawang gitu. Ngapain coba lah. Karena yang membuat dia berkembang itu ya cara pikir sendiri, bukan kemauan fans gitu. Kemauan fans ya, kalian tuh sebenarnya sebagai fans tuh minimal sebenarnya sebagai fans itu ya tahu diri sebenarnya. Maksudnya kalian tuh fans, kan penikmat sama pendukung doang gitu, bukan yang ngatur itu manajer gitu, bukan kalian gitu. Kalian tuh ya mungkin kalian punya hak untuk memberi saran atau something like that, it's no problem ya kalau ngasih saran. Tapi kalau ngejudge supaya gak boleh gini, gak boleh gitu, gak boleh ini, gak boleh gitu, in the end jadi malah kayaknya dia tersetir untuk ke apa yang kalian mau, bukan apa yang dia mau sebagai diri dia sendiri gitu. Apalagi kita kan ini kan hubungannya sama manusia asli, meskipun mereka kan pakai topeng VTuber kan, ya mereka kan tetap person gitu, tetap orang gitu. Kalau gue lihat sih ini memang hal yang sering terjadi di antara idol dan fans gitu, di antara artis sama fans-fansnya. Jadi kalau di psikologi sendiri ada sih namanya kayak parasocial relationship. Jadi parasocial relationship ini sebenarnya seperti hubungan yang terjadi antara satu arah, dan hubungan ini terjadi biasanya antara fans sama artisnya, antara orang, tokoh sama orang yang mengaguminya. Dan parasosial ini maksudnya kayak hubungannya bukan hubungan beneran, karena yang merasa berhubungan, yang merasa punya hubungan itu cuma si fans doang, sementara si artisnya kayak ya udah gitu, bahkan nggak kenal sama si artisnya kan, malah nggak kenal sama si fansnya kan. Jadinya ya seperti itu tadi, muncul perilaku gatekeeping, muncul perilaku worship, atau ya mengkotak-kotakan si idol, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan sering banget paling gampang kita lihat kan sebenarnya kayak itu antara fans, misalkan contoh fans anime sama karakter anime gitu kan. Karakter anime kan nggak bisa memiliki perasaan intimasi emosional ya, karena kan karakter gitu, bukan manusia gitu kan, gambar. Kalau misalkan artis ya nggak bisa terwujud kedekatan emosional, karena ya artis itu nggak kenal sama fansnya, meskipun kalaupun ya hubungannya cuma sebatas fans, bukan jadi teman atau bukan jadi pasangan. Tapi yang terjadi di parasocial relationship ini adalah si fansnya sampai memiliki perasaan romantis, perasaan kita beneran temen, gue sohib sama dia meskipun kayak nggak pernah ngobrol sama sekali gitu. Halu banget, halu lah ya hitungannya. Kalau di VTuber itu kita menyebutnya gachikoi. Jadi itu kondisi di mana kayak kita nganggap VTuber itu nggak VTuber doang sih, anime juga sih.
Jadi kita nganggap karakter itu adalah istri kita waifu. Tapi kalau waifu lucu-lucuan itu no problem ya. Cuman kadang ada yang sampai ini beneran istriku loh gini. Jadi mereka merasa kayak harus melindungi segala macam. Sampai harus kayak ngatur segala macam. Bahkan bahkan sebenarnya gachikoi ini yang menjadi masalah peridolan sebenarnya, karena apa ya, ketika ketika si idolanya ini mulai jatuh cinta ke pasangan something like that, kadang gachikoi ini jadi merasa sakit hati, kayak it seems like pacar gua tuh pacaran sama orang lain gitu, selingkuh gitu, dan itu mereka itu yang biasa menyebabkan tuh hal-hal yang menjadi worst banget gitu, kayak pengisi suara Barbara kemarin, aku lupa lagi namanya. Pengisi suara Barbara kemarin kan sampai dia jalan sama cowok sampai viral banget gitu kan, sampai hampir mau di cancel gitu segala macem. Terus yang Rusia juga sebenarnya itu karena dibesar-besarin sama fansnya kan tipikalnya gachikoi semua tuh, karena si Rusia ini memang orang VTuber, dia kontennya tuh girlfriend experience. Memang dia sebagai VTuber tuh kontennya tuh nawarin pengalaman punya pacar, yang lah kalau wibu yang nggak punya pacar kan mau udah spend banyak kayak gitu. Iya, aku udah ngabiskan uang untuk gitu si cantik. Nah jadi ketika dia tahu si idolanya ini punya pacar kan ya merasa tersakiti gitu, masa nggak terima lah, kok pacaran, kan aku ngidolain kau, harusnya kok nggak boleh kayak bilang apa ya, lo itu milik kita semua anjir, bukan punya satu orang gitu. Itu juga baru-baru ini juga terjadi kan sama AKB48 yang ketahuan pacaran juga kan, terus akhirnya dia robek-robek semua poster idolanya gitu. Akhir sebenarnya nggak tahu sih, mungkin karena di mereka itu belum pernah punya pengalaman pacaran atau nggak memahami batas bagaimana untuk mengidolakan seseorang atau mencintai seseorang gitu. Example kayak aku benar-benar demen banget sama Suicide, itu aku demen banget gitu. Aku sampai beli beli figure merchant something like that gitu. Cuman satu hal yang aku pastiin ya, gue cuma demen sama karyanya, dan aku juga cukup kritik gitu. Kalau misalnya ada lagunya nggak enak, aku pasti bilang ini lagunya nggak enak ini. Apapun itu, nggak dia doang gitu. Semua kayak penyanyi yang aku ikutin, kalau aku suka, kalau emang lagunya nggak enak, aku bakal bilang ini shit banget, nggak jelek banget. Gitu. Lu ngejaga boundaries kan, tetap kayak maksudnya gue adalah penikmat karyanya lu, gue nggak lihat si orang itu bukan sebagai orang yang punya hubungan sama gue, tapi ya gue suka sama dia karena gue suka karyanya. Kalau misalkan dia berhenti berkarya, gue mungkin bakalan berhenti suka sama dia gitu kan jadinya kan. Iya gitu mas. Jadi intinya lebih ke arah kayak kenapa aku suka sama dia, karena lo punya karya yang aku suka gitu. Kayak lo misalnya kayak Suicide kan, gue demen banget emang gitu, dia nyanyi segala macam, personalnya bagus, ya udah ngomong segala macam. Entah pun nanti aslinya dia udah nikah or something like that, it's not my business gitu. Walaupun dia nikah sama aku ya nggak apa-apa gitu, aku akan berusaha gitu. Kalau enggak ya udahlah gitu kan. Ya sih, kasihan sih. Ini kayak memang ada di semua ya, bukan cuma fans Jepang doang. Korea juga ada gitu. Iya kan gitu. Jepang sampai, kalau kalian Korea malah sampai kayak ngikutin apa segala macam, bahkan sampai ngedefend gitu. Kau kok nggak posting siapa Jungkook kemarin? Jungkook siapa kemarin? Iya, Jungkook sama si Jennie. Atau yang merokok, yang nyebat juga yang nyebat. Kalian kalau posting RM menyebat gitu aja. Ya kenapa dia kalau nyebat? Ya kenapa gitu? Itulah sifat asli dia. Maksudnya apa ya? Kadang-kadang kita juga paham, artis itu bukan orang yang ada di kamera gitu. Maksudnya dia punya personal. Dia bahkan bisa jadi orang yang mungkin jahat di balik kamera gitu. Dan kau nggak tahu itu gitu. Makanya dari situ aku kayak mikir kayak ya aku sekedar suka persona apa yang dia berikan gitu. Kita nggak tahu di belakang entah dia busuk, entah dia jahat, entah dia entah pas dia stream dasar bodoh, terima kasih uang kalian semua, tahu gitu. Ya terus gitu dia sadar pas baca manhwa Lukism. Lu tahu kan di Lukism kan ada kayak dia idol gitu, tapi belakangnya dia tuh kayak gembong narkoba lah, emang lah apalah, ini kayak waduh gini ternyata. Ya enggak semua kayak gitu, tapi pasti ada aja gitu. Maksudnya pasti ada aja. Artis-artis kayak gitu kan, maksudnya di balik kamera mereka kan bangset banget, ngomong udah kayak sampah gitu kan.
tahu-tahu kelakuan segala macam gitu. Itu yang terjadi, itu yang kayak gitu ketahuan cuman yang ada di kamera yang ada di berita doang. Kita nggak tahu yang aslinya gimana gitu. Ada yang kan sering banget yang kayak YouTuber ketahuan make fansnya segala macam. We don't know kayak gitu. Makanya menurut aku kalau aku menyukai seseorang itu depannya aja, nggak sampai belakangnya gitu. Tapi memang sedihnya orangnya para social relationship ini yang punya hubungan tipe macam ini tuh memang orang-orang yang kesepian sih. Pada dasarnya adalah perasaan kesepian sama self esteem rendah. Self esteem rendah tuh kayak keberhargaan diri. Dia merasa gak berharga kalau misalkan dia nggak merasa punya hubungan dengan artis itu. Kan baik lagi ya, mungkin bisa dilihat kalau punya pacar atau punya ya pasangan atau temennya public figure kan bisa membuat bisa memunculkan perasaan kayak wah keren nih, gue bisa temenan sama si ini, gue bisa pacaran sama si ini, hebat kan gue. Ya meskipun temenan atau pacaran ini cuma sebatas imajinasi doang gitu, tapi itu beneran bisa memberikan rasa keberhargaan diri dan juga bisa mengatasi perasaan kesepian yang dia rasakan, karena memang sudah sebutuh itu, sudah sekosong itu hatinya, akhirnya ya punya perasaan para social relationship yang kuat banget ya, sampai bahkan menciptakan mental image yang udah kaku banget, yang sifatnya udah nggak boleh dia ganggu-gugat bahkan sama artisnya sendiri. Kalau misalkan dia tiba-tiba berubah, tiba-tiba ganti aliran musik lah, tiba-tiba ganti persona lah mungkin gitu, tiba-tiba tumbuh dewasa lah mungkin gitu ya. Makanya itu tadi jadinya mengendalikan banget. Makanya kayak ada stalker, kalau di Korea juga ada Sasaeng kan. Kalau di Indonesia aku belum tahu sih apa label khususnya, tapi jatuhnya tetap penguntit sih. Tapi Indonesia ada sampai segitu sih? Aku belum benar Indonesia. Ya kayaknya ada sih yang kita bahas minggu lalu loh. Kan ada juga yang pakai baju-baju Pertamina. Enggak, maksudnya kayak masih sama deh. Oh iya, tapi kalau misalnya artis kayaknya enggak deh. Artis enggak pernah. Atau ada? Ada. Kayaknya ada sih. Lihat aja Lesti Kejora sama Rizky Bilar itu. Kan yang ngefans sama Lesti kan, sama Lesti dan Rizky ini kan mak-mak kan biasanya kan. Dan mama ini kan juga sempat ikutan komen juga ketika kasus kekerasan KDRT itu terjadi gitu. Jangan cerai lah, kalian tuh udah pasangan serasi lo, bla bla bla, udah Lesti maafin aja gitu. Oh iya. Kan ada sampai gatekeeping. Sampai berita seperti itu kan. Dan juga dulu tuh, kalau dulu mungkin ada Amanda Manopo sama pemeran artis itu Ikatan Cinta kan juga sampai di shipping banget kan. Kalau mau zaman dulu lagi ada Anang sama Syahrini, di shipping banget itu dulu, di pojok-pojokin terus terjadian, terakhir ternyata beda-beda kawinnya gitu kan. Kalau mau masukin lagi kayak karakter anime sih, kayak nggak boleh cosplay ini ataupun nggak boleh apa-apa. Ini paling yang Cica nih, lu kalau ngejek Cica, kalau ini lu bakal gua koboy. Iya bener itu. Iya bener itu. Iya benar. Itu tolol sih. Itu tolol sih. Oh, yang mengenang itu ya. Iya, yang mengenang itu. Iya, mengenang. Tolol itu. Itu gue nggak tahu sih itu beneran memang melindungi KWI atau memang cuma bacaan doang, gue nggak tahu. Sebenarnya itu memang terjadi kan. Sebenarnya kalau aku bilang itu kayak cowboy. Kalau aku bilang itu sebenarnya kayak ini sih, kayak apa ya? Kayak urban legend sih anjir jadinya. Maksudnya kalau ya kan? Kalau lu ngina Kaori, pilot komen sudah keras ke akunmu dek, kerah. Sudah keras. Pokoknya gitu dia, pokoknya berani aja lu kayak posting tengkorak sama rambut kuning, sudah keras ke akunmu dek dengan gambar SpongeBob ini. Kerah. Besok mengenang. Besok mengenang. Itu seru banget sih kemarin, seru banget. Kalau kemarin di dunia kayak anime di Jepang kan juga lihatnya kayak pas cosplay Makima kemarin. Makima tuh tidak seperti ini, bla 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 kan. Itu juga. Ketika orang cosplaynya nggak akurat 100%, orang-orang yang merasa Makima adalah waifunya mereka langsung mencak-mencak marah-marah kan. Apaan anjir? Aku sekarang kalau misalnya bahas-bahasnya kalau interview Chainsaw Man spoiler mulu anjir orang-orang. Halo bang, rendang bang. Halo bang, rendang bang. Halo bang, rendang. Apa? Iya, anjir, gue belum nonton sama sekali, cok. Bahkan episodenya aja belum keluar, bangsat. Lu udah kayak, halo bang, rendang bang. Halo bang, rendang bang. Bangke.
aku belum nonton pun udah tahu ceritanya anjir gara-gara banyak Iya. Atau enggak ini astaga. nanti juga mati bang katanya. Itu masih episode 1 keluar, Cok. Gua interview lo masih episode 1, Cok. Lu udah ngomong udah mau mati aja bangset. Kita masuk langsung ke kesimpulan ya. Kalau menurut aku ya, nih kalau aku pribadi ya, kalau aku dalam ngikutin kayak VTuber gitu, ya mungkin beda lah sama Sepuh Theo yang ngikutin VTuber dari Kizunai gitu. Aku Kizunai nggak ngikutin, cuman aku ngikutin VTuber itu baru di akhir-akhir di 2019-an lah, 2019 pertengahan gitu. Aku ngikutin VTuber situ, zaman-zaman Hololive masih naik, Hololive itu masih Gen 5 awal gitu. Ini menurut aku nggak cuma VTuber sih, kalau menurut aku, kalau aku menyukai sesuatu gitu, entah VTuber, entah anime ataupun artis kayak Aimer something like that, aku tuh lebih berpatok kayak suka orangnya aja, apa sih karyanya aja gitu, nggak sampai ke personanya gitu. Jadi gue mau dia deket sama siapapun, dia mau nikah sama siapapun, dan kalaupun itu iya, it's no problem gitu. Bahkan menurut aku ketika dia menikah dengan misalnya artis, berarti memang mereka pantas gitu, udah sewajarnya gitu. Dan fans itu, kita sebagai fans, kita cuma bisa yang pertama dukung. Ya bolehlah sakit hati, kecewa, maksudnya entah kau ya menurut kayak ya harusnya jangan nikah dulu dong, harusnya jangan apa dulu, it's no problem gitu. Tapi jangan sampai kayak nge-gatekeeping gitu, jadi apa, juru bicara Kobo gitu, even you bukan manajer gitu, bukan manichan or something like that gitu. Jadi untuk orang lain ya. Iya gitu, kayak kau janganlah kayak apa, lo tuh jangan kayak gitu, lo nggak perlu lagi gimmick kayak orang skizo gitu, kayak ngapain gitu, ngapain lo sampai harus memberikan effort hidup lo untuk memberitahu orang lain gitu. Apalagi dia streamer gitu, itu salah satu cara dia untuk bisa relate sama viewer VTuber gitu. Bagaimana cara dia mengantarkan konten yang dia miliki untuk ke para yang nonton VTuber gitu, dan dia bisa tetap relate. Dan ini juga gak masalah kan, ini juga dipakai orang-orang supaya tetap relevan, karena kan kunci dari content creator itu adalah relevan sebenarnya. Kalau kalian gak relevan dengan apa yang ada di sekitar kalian gak akan bisa jadi content creator, dan kalian bahkan akan hilang pelan gitu. Jadi gimmick, guys. Jadi intinya palingan kalau suka sama orang ya secukupnya, sewajarnya aja gitu, nggak usah sampai jadi juru bicara, suka di depan nggak apa-apa, bilang waifuku istriku is no problem gitu, just for fun. Tapi jangan sampai kayak bener-bener kayak dari hati, anjing aku selingkuhin cok, istri aku menikah cok gitu. Nggak usah lah. Sehat berpikir sehat. Silakan Gat. Tunggu, wifi-ku hilang. Oke. Kalau untuk idol mungkin udah ada wifi, cuman hilang wifi-nya, mati. Oke, untuk idol ini kan udah diomongin sama Billy ya, kayaknya udah semua deh si Billy ngomong. Oke, kalau aku mungkin gatekeeping di hobi ya, kan gua kan sebagai cosplayer nih, kan lagi banyak tuh gatekeeping di hobi, kayak lo kalau cosplay harus pakai wig, lo harus cosplay harus gini, harus makeup harus gini. Kalau sebenarnya itu gua anggap itu malah membatasin seorang untuk berkarya dalam cosplay. Pasti kan membatasi dalam berkarya. Jadi ada baiknya jika memang mungkin dia enggak bercosplay sesuai dengan standar dirimu, enggak melakukan hobi sesuai dengan standar dirimu, cobalah dirangkul lagi. Jangan didramain, pasti nomor 1, itu udah pasti tuh. Dan itu salah satu hal yang tidak baik sekali, karena Anda menggatekeepingin potensi seseorang dalam untuk berkarya. Kalau gue sih gitu deh. Gak mungkin juga kan orang langsung jago kan sekali cosplay kan. Iya, gak mungkin langsung jago. Gak mungkin dia langsung bisa bikin eyeliner gini. Gak mungkin. Aku langsung jago. Semakin itu gak mungkin. Kau perlu diingatkan soal dosa-dosa cosplay zaman dulu, Bill. Ya, kalau gue itu sih dalam hobi ya mungkin bukan cuma cosplay doang, tapi ya semua hobi, semua hal juga janganlah terlalu berlebihan dalam gatekeeping. Kalau dari gue karena sudah semua dari hobi, dari fandom dan lain-lain itu udah semua dari Billy dan Gatra. Kalau gue mungkin dari sisi mental health gitu kan, jangan jadikan parasocial relationship ini sebagai hubungan utama yang kamu punya buat memenuhi kebutuhan sosial kamu, karena itu nggak akan bisa mengkompensasi kebutuhan kita untuk bicara sama orang, punya hubungan yang bermakna sama orang, itu nggak mungkin. Jadi kalau memang ngerasa kayak sudah nggak dan bisa udah berlebihan dan
kadang juga karena bahayanya itu bisa nggak terkontrol, jatuhnya kita nggak bisa bedain mana realita, mana imajinasi, mana delusi gitu, jadinya psikotik gitu, dan itu udah taraf yang bahaya banget. Jadi kalau memang merasa kesepian, coba cerita dulu sama konselor atau sama psikolog, sama psikiater, biar bisa bantu diri kamu untuk bangun support system yang beneran support dan beneran bermakna buat kamu. Jadi bukan cuma parasosial doang gitu. Kamu beneran punya teman atau mungkin punya pacar, punya istri atau suami mungkin masa depan kan. Jadi gerakan dari situ dulu. Jadi jangan jadikan parasocial relationship ini sebagai hal utama dalam memenuhi kebutuhan sosial kamu. Itu aja. Oke, itu aja cerita kita soal gatekeeping di dunia peridolan, perfituburan, apalah semua, pokoknya nggak boleh lah ya, Bu. Yang berlebihan itu nggak baik. Iya sih, iya benar. Patrick kayak bilang gitu, Patrick kayak bilang gitu coba lah. Iya, jangan sedang-sedang saja. Oke. Sedang-sedang saja. Sekian and Billy sign out. Thank you semua. Kok Billy sign out? Thank you. Kami Nobrin sign out maksud. Oh Billy anjir. Ya. Yang terakhir Suisi istri gue. Thank you. Suisi. Abang gue Minato tuh. Apa? Abang gue Minato. Minato, Bang. Minato. Nice.